throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it. Oke, review hari ini harusnya udah pada tahu karena ya udah dari lama beritanya, dan buat gue pribadi menjadi salah satu yang gue tunggu juga, walaupun IP Star Wars sekarang bisa dibilang udah koma semenjak dipegang oleh Disney. Contoh terakhir ya kayak Acolyte yang gue bahkan belum sempat nonton, ternyata udah dinyatakan nggak dilanjutkan untuk season 2. Tapi ini Star Wars Outlaws didevelop oleh Massive Entertainment, studio yang mengerjakan The Division pertama dan The Division kedua. Dan yang terakhir rilis sebelum Star Wars Outlaws itu adalah Avatar. Ada beberapa hal yang gue sedikit pertanyakan sih sebenarnya, mengingat game itu didevelop oleh Massive Entertainment, yang nanti akan gue bahas sebagai salah satu bentuk kritik gue terhadap ini game. Jadi sebelum lanjut reviewnya, gue mau ngasih peringatan kalau ini tuh spoiler free, dan gue berusaha untuk meminimalisir banget spoiler yang tampil. Jadi gue juga akan kasih yang cukup awal-awal dari gamenya supaya pada saat nanti itu kebuka kalian jadinya nggak terlalu nyesal kalian udah ngeliat duluan di review. Nah, gue juga mau mengingatkan kalau kalian bisa dapatkan game itu buat yang beli RTX 4070 ke atas miliknya Gigabyte atau varian Aorusnya. Ini berakhir sampai 31 Oktober sampai kalian masih bisa mendapatkan gamenya atau meredeem code-nya. Nah, untuk review gue di sini menggunakan 5800 X3D, 64GB RAM dan Gigabyte Aorus RTX 48 Super untuk nge-reviewnya. Oke, jadi Star Wars Outlaws ini tuh ngambil era di pertengahan antara episode 5 dan episode 6 di cinematic timeline-nya Star Wars. Jadi perlu diingat juga kalau ini adalah masa-masa kejayaannya Empire, di mana masa pemerintah mereka benar-benar kesebar ke seluruh galaksi, dan ini juga dijadikan faktor di dalam gamenya dan bahkan diintegrasikan juga ke dalam mekanisme di dalam gamenya. Karena Empire di sini tuh benar-benar serem banget, walaupun ya Stormtroopers tetap nembaknya itu nggak akurat. Tapi di sini kalian bisa ngerasain kalau Empire punya cengkraman yang benar-benar kuat banget dimanapun kalian pergi. Contohnya di sini adalah dengan adanya wanted system yang ada oleh Empire. Dan ini cukup sulit untuk kalian bisa kabur kecuali kalian hapus melalui ada mekanisme yang di dalam game yang bisa kalian menghapus most wanted sistemnya kalian. Tapi di sini kita jadi seorang outlaw itu dengan nama Kay-Vess yang memulai karirnya dari Canto, dan Canto di sini tuh benar-benar dibuat cukup akurat banget. Kita sebagai Kay-Vess ya memang kayak Han Solo lah kasarnya. Jadi murni mercenary yang tujuan utamanya ya mencari uang, duit, dan ngerjain kerjaan yang bisa dilakukan atau ya serabutan. Tapi tetap bukanlah penjahat. Bisa dibilang dia adalah unlawful good lah. Kerjasama dengan berbagai faksi-faksi atau ormas kalau ada di Indonesia. Dan dari sana kita sumber mendapatkan uang dan juga posisi kita atau loyalitas kita dengan faksi atau ya ormas tadi. Itu mekanismenya itu sangat menarik di sini. Tapi ini nanti akan gue perjelas pas pembahasan khusus yang faksi tadi. Buat kalian yang berharap adakah karakter dari main movie masuk ke dalam game-nya, cuman bisa gue jawab ada dalam bentuk fisik dan sebutan. Tapi gue gak akan jawab siapa-siapanya. Tapi bagi kalian fans Star Wars harusnya udah bisa nebak-nebak harusnya dengan tadi ia berada di posisi mana game-nya dan di episode mana, dan juga kalian berawal dari mana. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang gue mau bahas performanya dari game-nya. Dan graphical settings di dalam game ini itu udah bener-bener lengkap banget. Bahkan sampai urusan masalah accessibility untuk banyak orang seperti buta warna, terus misalnya memiliki masalah untuk pendengaran, itu semuanya bener-bener ada. Bahkan untuk sampai kalau kalian itu jarinya kurang atau misalnya masalah motorik, itu bener-bener disediakan. Ini menurut gue lebih banyak game harusnya peduli terhadap hal tersebut, dimana harusnya game itu bisa dimainkan oleh semua orang. Gue benar-benar salut banget kalau Massive itu memperhatikan hal seperti ini. Untuk game ini menggunakan Snowdrop Engine, jadi Massive Entertainment ini memang juga udah terbiasa menggunakan ini engine, dan bisa dibilang urusan performa udah jadi makanan biasa bagi mereka karena game-game mereka dari dulu cukup optimize. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa performanya benar-benar aman banget. Di sini gue main di resolusi 4K, mentok kanan dan menggunakan frame gen dan ray tracing, hidup tanpa adanya direct lighting karena untuk pada saat review direct lighting itu belum bisa di-enable. Nah, jadi kemampuan ray trace direct lighting belum bisa diaktifkan, dan gue bisa dengan mudah mendapatkan di atas 80 fps bahkan sampai 140 di mayoritas tempat dengan RTX 4080
Tapi gue nurunin sampai 70% power limit ya, jadi nggak nyampe 100%. Makanya kalian bisa lihat di sini kalau power usage VGA-nya gue itu maksimal cuman sampai 200-an watt. Jadi kalau urusan performa ini harusnya kalian benar-benar aman banget karena scalability untuk gamenya banyak banget yang bisa kalian atur supaya bisa main di graphics-nya kalian atau graphics atau GPU-nya kalian berdasarkan graphic preset yang kalian gunakan. Jadi ini menurut gue benar-benar bagus banget dan gue nggak ada isu sama sekali kecuali pas awal. Tapi harusnya pas game-nya rilis kalian harusnya benar-benar udah di solve itu semuanya oleh Ubisoft atau oleh Massive Entertainment. Nah, oke, sekarang kita ke game-nya. Pertama bahas graphics-nya dulu. Nah, ini game benar-benar cantik banget. Pendekatannya benar-benar beda sebenarnya kalau kita bandingkan dengan game Star Wars terbaik sebelumnya. Ini yang dimiliki oleh EA dan diberikan ke Respawn untuk ngebuat gamenya dengan series namanya Star Wars Jedi Survivor dan Fallen Order. Nah, yang benar-benar kerasa sharp, clean stylenya. Tapi untuk Outlaws ini dibuatnya jauh lebih cinematic semuanya. Bahkan untuk textures-nya, gue bisa bilang beberapa itu benar-benar kelihatan cukup fotorealistik. Nah, kalau urusan graphics, ini game itu benar-benar bagus banget dan gue nggak kaget juga mengingat developer di belakangnya yang veteran dalam ngebangun game-game terbuka kayak gini. Paling kelemahannya adalah minimnya tessellations yang ada di dalam beberapa bangunan atau dungeons yang ngebuat beberapa bagian di dalam gamenya agak flat dan agak nggak konsisten, tapi ini hal yang sebenarnya kita masih temukan juga di dalam game mereka seperti The Division. Jadi gue bisa bilang game yang punya konsistensi di dunia yang benar-benar bagus banget itu cuman Cyberpunk dari segi realisme, konsistensi, dan art directions-nya. Tapi Outlaws, art directions-nya yang benar-benar ngepompa game-nya banget, walaupun sudah memiliki fidelity yang sangat-sangat tinggi game-nya. Tapi ini bisa dibilang rose tinted glass, berhubung gue memang suka dengan Star Wars. Jadi untuk hal tersebut menurut gue ini udah benar-benar coherent banget dan gue senang banget dengan apa yang Massive Entertainment itu bisa deliver menggunakan Snowdrop Engine walaupun hal tersebut sebenarnya bisa di-solve menggunakan engine lain yang seperti adanya Nanite yang ada di UE terbaru. Tapi balik lagi, apa yang mereka bisa hasilkan menggunakan Snowdrop menurut gue udah sangat-sangat baik untuk game apa yang mereka ingin deliver melalui atmosfer yang ingin mereka kita rasakan dan juga apa yang mereka ingin deliver secara narasinya. Untuk teknologi seperti ray tracing di sini benar-benar memfill atau mengisi atmospheric feel yang ada di dalam game juga. Walaupun memang nggak menggunakan direct lighting systems yang seperti kalian lihat sekarang, tapi harusnya nanti ya pas rilis kalian udah bisa menggunakannya buat kalian yang sekarang beli game yang harus kalian bisa menikmati game yang dengan lighting yang jauh lebih realistis dibandingkan dengan apa yang kalian lihat sekarang. Tapi tentunya kalian harus ingat bahwa tempat yang gelap akan benar-benar gelap banget dan ya itu adalah cahaya di dunia asli seperti itu. Nah, jadi kalau urusan graphics ini benar-benar bagus banget dengan performa yang sangat-sangat baik. Nah, sama ini defaultnya juga game itu ngasih 21:9. Jadi kalau kalian nggak mau pakai black bar, ini juga tetap bisa. Tapi nggak tahu kenapa ini pertama kalinya gue main game dengan 219 di resolusi monitor 16:9. Tapi gue tetap kerasa nyaman-nyaman aja, bahkan gue baru sadar setelah beberapa jam main dan gue kira itu lagi ngebug. Karena gue gak nyadar kalau dari awal gue main itu udah 21:9. Gue baru sadar bahwa pada saat gue ngecek ulang recordnya, ternyata memang dari awal gue main udah 21:9 dan 16:9 itu adalah opsi yang kalian bisa centang di graphic optionsnya. Nah, untuk gameplaynya sendiri, ini mungkin gue bisa bilang bahwa ini game yang paling beda dari semua iterasi tipe-tipenya Ubisoft, bahkan kalau kita bandingkan dengan Valhalla atau Division sekalipun yang sama-sama keluar dari Massive, yang tergolong quest system modern pun digantikan dengan sistem yang sekarang. Ini sekarang lebih mendekati quest system RPG untuk pendekatannya, mungkin lebih mendekati TD2 tapi diperbaikan untuk lebih fluid sistemnya. Nggak ada lagi namanya naik-naik untuk unlock wilayah untuk ngebuka peta, kelihatan secrets atau loot situ ada di mana. Sistem yang mereka gunakan di sini kerasa jauh lebih fresh, jauh lebih modern dengan cara semuanya berdasarkan hasil kalian mengobrol, ngupingin orang, ketemu orang, nggak sengaja ketemu orang, atau kalian menemukan suatu secret stash, atau baca datapad yang berserakan ada di mana-mana. Intinya apa yang gamenya ingin kita sebagai player lakukan adalah eksplorasi sendiri tanpa memaksa kalian untuk explore, dan kalian akan diuntungkan dengan hal tersebut. Ini mengingatkan gue dengan game-game zaman dulu yang dimana level design itu benar-benar bercabang kemana-mana. Bedanya ini untuk penempatan questnya ya seperti itu. Apakah kalian harus explore? Enggak, tapi keinginan untuk eksplorasi di game ini benar-benar dimanjain untuk kita. Seakan-akan kita disuguhin sendok untuk nih lo explore. Dan semuanya dilakukan dengan sangat-sangat seamless walaupun nggak memberikan kita full autonomy.
terutama di bagian misalnya terbang. Tapi kita diberikan kebebasan di level bawah sampai level tertingginya untuk misalnya terbang yang tadi gue bilang, dari landing ke suatu planet. Itu doang kita nggak diberikan otonomi. Atau pada saat dari suatu planet kita pergi untuk meninggalkan planetnya. You're all using sarcasm. Excellent. We need a gifted droidsmith to get past the gatekeeper. You say Kadeek's our guy? I believe you. For the record, he doesn't. Tapi untuk wilayah yang dieksplor ini benar-benar besar banget dan juga intergalaktik di sini. Kita bisa lihat beberapa planet dan space stations yang bisa kita datangi. Dan buat gua, traveling pakai speeder sambil melihat pemandangan itu benar-benar fun banget. Dan ditambah dengan resolusi 21:9 itu kerasa benar-benar sinematik. Dan sinematik di sini maksud gue bukan karena dengan FPS yang lebih rendah, tapi ya karena viewingnya itu jauh lebih luas. Dan buat gue hal tersebut yang bikin gue nggak ngerubah ke 16:9. Tapi di sini ada satu hal yang bikin gue ngerasa cukup disayangkan, yaitu pada saat kita menggunakan speeder, kita itu di soft lock. Harus syutingnya pakai mechanics atau aim milik mereka pada saat ada recharge level yang pada saat itu harus kalian nunggu kalau kalian lagi dikejar-kejar. Nah itu kalian nggak bisa nembak manual. Jadi hasil dari ini semuanya ya intinya kita emang dibuat untuk pengen explore kemana-mana karena game-nya didesain untuk kita mau kemana-mana untuk explore. Dan eksplorasi itu memudahkan kalian untuk banyak hal seperti upgrade senjata, upgrade speedernya kalian, kapal kalian, atau bahkan dirinya kalian. Nah untuk upgrades di sini juga sistemnya beda dan menurutku sih cukup unik ya. Ini gabungan dari sistem yang kita semua udah khatam di Skyrim, yaitu lakukan sesuatu berulang kali atau beberapa kali sukses. Jadi ini akan ada skill check untuk bisa upgrade skill kalian ke level berikutnya atau tipe skill lain yang kalian ingin ambil. Tapi ini semua berdasarkan orang yang kalian temui terlebih dahulu. Mereka yang ngajarin Kayvaz untuk memiliki skill yang baru. Jadi secara lore, tie-in, ini sangat-sangat masuk akal. Gue suka banget sistem kayak gini karena ya berarti secara game design mikirin dari awal tentang karakter ini yang masih benar-benar awam dan gak punya kenalan siapa-siapa. Dan dia harus belajar dari orang lain. Lama-lama dia bisa sendiri karena dipakai terus skill tersebut dan lama-lama dia bisa meng-unlock sesuatu yang lebih jago. Sistem ini benar-benar masuk akal banget kan ke dalam suatu lore atau suatu cerita. Dan kalau kalian pikirin lagi untuk yang lebih gedenya, berarti kan mechanics untuk seluruh gamenya, pacing gamenya, untuk misinya, semuanya didesain untuk memiliki pacing yang berat. Harus tepat dengan apa yang kalian lakukan. Tapi semuanya terjadi dengan sangat-sangat natural. Itu yang gue benar-benar suka banget terhadap gamenya. Makanya gue bisa bilang kalau quest system dan upgrade system untuk game ini itu sangat-sangat pinter banget. Jadi untuk upgrade senjata dan kendaraan ini kita memang harus punya items yang diperlukan untuk upgrade. Ini menurut gue kembali lagi hal yang standar, nggak ada banyak perubahan, tapi ya di softlock aja sama gamenya karena beberapa item dapatnya setelah kita ketemu seseorang atau misi tertentu. Nah kalau itu kalian bisa mendapatkan lebih cepat dari waktu yang kalian harapkan, tapi kalian harus explore. Bedanya itu. Dan untuk game single player kayak gini buat gue reasonable karena ya itu yang menjadi nilai jual utamanya adalah karena lore base-nya, naratif sistemnya yang ada di game-nya itu yang bikin kita punya keinginan untuk explore, bertemu dengan banyak faction, ngobrol sama orang, dan itu semua yang akhirnya memberikan kita keuntungan terhadap kita mainin gamenya dan juga terhadap karakter yang kita mainin. Nah untuk ngomongin naratif ya, game ini tuh sebenarnya cukup berbelok-belok berdasarkan keputusan yang kita ambil. Jadi di sini kita punya banyak faksi atau sindikat atau ormas kan yang tadi di dalam yang gue jelasin, dan setiap dari mereka ini memiliki tujuan berbeda-beda dan juga memiliki kepentingan yang bisa saling tumpang tindih. Jadi di sini kita sebagai mercenary akan memiliki keuntungan dengan tingkat keloyalan kita atau kerjasama kita dengan faksi-faksi tersebut. Dan tadi gue bilang adanya tumpang tindih kan. Di sini kalian kadang harus membalance beberapa hal karena kadang apa yang kalian lakukan dalam ngebantu faksi A bisa berdampak buruk bagi faksi B. Dan mencari balance ini atau yang gak kepedulian kalian terhadap ini semua bisa berdampak langsung dengan story dan gameplaynya kita. Gue berusaha untuk menjaga, maksudnya untuk gameplaynya gue berusaha untuk menjaga biar gue loyal ke semuanya. Karena ya buat gue adanya keuntungan tersebut kalau kita menjaga loyalitas terhadap faction-faction ini. Contohnya kayak kita dapat barang-barang yang mereka jual itu harganya lebih murah. Kita bisa explore wilayah mereka tanpa diserang. Kita dikasih equip sama
pimpinannya mereka. Terus misinya juga lebih banyak yang berbayar tinggi, yang itu berguna banget. Walaupun gue bisa bilang untuk sink uang di dalam game ini tuh cukup sedikit. Tapi ada juga cara biar kalau misalnya faksi A ingin mencolong sesuatu yang dimiliki oleh faction C misalnya. Ini misinya kan bisa menggunakan stealth supaya nggak ketahuan kalau kita yang mencolong ya. Supaya loyalitas kita juga nggak berubah di mata faction C. Jadinya faction C nggak ngerasa kita melakukan kesalahan. Dan akhirnya loyalitas tersebut bisa menurun karena kalau misalnya mereka tahu itu kita yang melakukannya. Dan di dalamnya sini juga ada agen atau broker lah yang ngasih kita kerjaan-kerjaan dari para faksi ini. Jadi menurut gue sistem agent atau broker ini yang mempermudah ini semua, dan untuk kita bisa menimbang mana yang kita mau ambil dan mana uang yang worth it untuk ngambil resiko, atau kita mau mengambil uang yang besar tapi mengorbankan loyalitas kita ke faction tertentu. Jadi ini yang menurut gue cukup unik di dalam quest system dan faction system yang ada di dalam game-nya. Nah juga kalau kita lagi menjalankan suatu quest, ini juga bisa berpengaruh terhadap faction tertentu. Jadi misalnya kalian melakukan suatu misi untuk hasil dari faction A, itu permintaan dari mereka. Tapi tiba-tiba faction C menghubungi broker kita atau agennya kita, dan agennya nanyain ke kita, lu mau nggak pas misinya kita udah selesai nih, kita mau kemana, itu langsung ditanya, sebelum lu balikin itu ke faction A, lo mau nggak diambil alih sama faction C barangnya supaya dijual ke sana. Jadi kayak ya hal-hal yang kayak gitu yang bisa muncul tiba-tiba gitu loh, dan itu yang mungkin agak dilematis buat kalian pada saat kalian memainkan game ya. Nah berhubungan juga tadi dengan stealth mission, kalau kita biar nggak ketahuan sama faction dan lain-lain, ini mayoritas waktu kalau kalian peduli dalam menjaga relasi kalian dengan faksi-faksi itu, ya kalian akan lebih banyak ngabisin waktu untuk mainin game itu dengan stealth mode. Jadi menurut gue stealth di game itu cukup mudah dan cukup forgiving menurut gue. Tapi level design untuk semua yang ada stealthnya itu bener-bener, sebenarnya nggak cuma yang ada stealthnya sih, hampir semua yang kalian lakukan di game ini itu semuanya pendekatannya ada banyak banget. Jadi gue bisa bilang ini tuh kayak Deus Ex atau ya game stealth biasa yang kita temui dari Ubisoft. Ada banyak banget yang namanya pendekatan untuk menyelesaikan suatu misi atau quest seperti mencuri barang atau data. Gue bisa jamin nih ke kalian untuk menyelesaikan atau kalian infiltrasi ke suatu wilayah itu pasti lebih dari 2 jalur. Di luar jalur yang udah jelas-jelas itu jalur untuk masuk. Tapi kalau kalian itu orang yang benar-benar kreatif, gue bisa jamin ada lebih dari 3 mungkin. Untuk kalau kalian mau benar-benar kreatif banget. Ditambah lagi sistem stealth itu ya mudah banget sebenarnya di dalam dalam skill KVS yang bisa digunakan, karena mulai dari gadgets yang kita miliki dan juga karena adanya companion kita yang bernama Nyx. Nah si Nyx itu tuh ngebantu kita looting sampai ngebukain pintu. Nyx itu sebenarnya perannya banyak banget sih, dan adanya juga buff untuk ngubah gameplay kalian tergantung dari makanan yang kalian kasih ke dia. Terus ada beberapa yang bisa bikin dia nendang granat yang dilempar ke arah kita, dan juga ada beberapa interaksi dengan kita makan bareng dengan dia, dan itu dibuat jadi mini game yang nge-unlock jadinya beberapa fitur atau meng-unlock makanannya supaya kita bisa mendapatkan skill lain yang bisa digunakan oleh Nyx. Kita juga bisa nyuruh dia nyolong. Ya banyak banget, itu nyolong aja tuh bisa jadi salah satu quest. Kalau kalian engah atau pinter, atau sebenarnya nggak pinter sih, itu hal yang sangat, kalau kalian nggak lupa kalau Nyx itu bisa nyolong, banyak banget quest yang bisa kalian hanya menggunakan Nyx. Dan kalau kalian ingat itu di tengah-tengah, atau kalian ingat pada saat kalian sudah selesaikan misinya, kalian akan ingat bahwa anjing gue goblok banget ya, kenapa gue nggak menggunakan Nyx saja daripada gue rusuh kayak tadi gitu misalnya. Dan ya buat gue Nyx itu nggak cuman companion dalam bentuk kosmetik, tapi memang punya fungsi yang banyak, dan itu yang mengelevate gameplaynya kalian. Apakah kalian harus menggunakan Nyx? Enggak. Apakah ada saat dimana kalian harus menggunakan Nyx? Iya. Jadi ya itu tadi. Jadi nggak cuma kosmetik, tapi ya beneran membantu dalam eksplorasi kalian dan juga dalam combat. Nah, combat di game ini gue ngerasa harusnya jadi nilai plus banget sih Massive Entertainment. Karena ya mereka megang The Division kan, tapi ternyata ada kelemahan, yaitu AI-nya mereka ini masih benar-benar jelek banget kayak The Division series. Ini gue benar-benar nggak paham kenapa, tapi kayak ada kayak nggak ada perbaikan kualitas untuk AI oleh Massive menurut gue untuk game ini. Dan untuk takedown di game ini tuh juga menurut gue kerasa lemah banget. Bukan takedown yang lemah, tapi
kelihatannya itu benar-benar lemah banget. Ingat nggak dulu ada series ya, Batgirl kalau nggak salah, itu Ruby Rose kalau nggak salah yang meranin. Itu benar-benar aneh banget kan, karena ya secara mental kita tuh sulit untuk ngelihat seseorang yang benar-benar kecil dan rendah, tapi kalau kena pukul atau kena tendang mereka kesakitan atau bahkan knocked out oleh badan atau frame yang sekecil itu. Dan di sini juga hal tersebut nggak kerasa adanya impact ke orang yang di take down, dan kelihatan kayak ya udah disentuh langsung tidur. Dia tuh bukan pehera, bukan puatan gitu loh, yang dimana lu kena sentuh dan lu langsung knock out. Nah jadi untuk combat atau shooting mechanics, gue sih sebenarnya nggak banyak protes di hal tersebut. Semuanya sebenarnya kerasa fun, dan gue mungkin karena gue menggunakan DualSense juga ya, semuanya tuh kedetect dengan sempurna, dan combat ataupun ya driving jadi benar-benar nyaman banget karena adanya haptic feedbacknya. Jadi mungkin apa ya, gue bisa bilang untuk shooting mechanics-nya gue ngerasa jauh lebih polished untuk game seperti Division dibandingkan dengan di sini. Tapi gue nggak akan bilang bahwa ini adalah suatu gameplay combat system yang jelek, enggak. Karena buat gue itu benar-benar serviceable, dan gue masih cukup nyaman dan happy dengan maininnya. Nah, untuk senjatanya di sini cuma ada satu, yaitu blaster kita, dan ini blaster yang bisa kita upgrade banyak banget sistemnya di dalamnya yang kita bisa upgrade. Nah terus cuman kalau kalian mikir kenapa senjata-senjatanya tetap ada banyak, atau kalian lihat ada orang yang pakai senjata lain, yaitu karena senjata yang di drop oleh NPC atau ada di dalam level desainnya mereka, di dalam levelnya yang kita tentunya nggak bisa bawa kemana-mana, dan untuk pelurunya itu benar-benar terbatas. Tapi ini balik lagi mengingatkan sama story-nya di Star Wars kan, yang punya multiple weapons paling ya bounty hunters. Di sini kita cuman sama blaster kita yang kita bawa kemana-mana dan bisa kita upgrade. Tapi ini bikin kita lebih, mungkin kata yang tepat, appreciate adanya senjata bertipe lain, karena jumlahnya mereka itu nggak banyak. Makanya kita bisa jauh lebih happy pada saat kita melihat atau mengangkat suatu senjata lain. Dan itu yang menurut gue bikin senjata jadi berasa lebih impactful karena yang jumlahnya terbatas. Cuman mereka harus mencari balance yang baik antara senjata yang kita punya selamanya dibandingkan dengan senjata yang kita pick up. Nah, kesimpulannya ya menurut gue ini game tuh benar-benar membuat gue merasakan dunia Star Wars yang lebih terbuka dengan settings yang akhirnya bikin gue merasakan dunia Star Wars dengan semestinya, bukan kayak game MMORPG-nya mereka. Gue di sini kerasa kalau ini bukan game Ubisoft yang ada pada umumnya, tapi lebih ke game yang milik Massive, ditambah dengan quest system yang baru yang bikin gue ngerasa kembali zaman gue main Deus Ex, yang semua pilihan langsung berpengaruh sama cara kita itu mainin gamenya. Gue waktu itu memuji Assassin's Creed Valhalla kalau kalian ingat, tapi ini adalah pendekatan terbaik untuk narasi yang dibawa oleh Outlaws dan dunia yang ada di dalamnya. Mechanics dan loop gameplaynya menurut gue benar-benar dibuat untuk narasi yang udah dibuat, bukan mechanics dan loop itu dibuat baru narasi yang mengikutinya. Gue suka banget sistem kayak gini dan ngebuat ya, game-nya kerasa lebih koheren. Jadi beda kan dengan Starfield yang memang karena limitasi engine-nya, maka ceritanya harus mengikuti limitasi tersebut. Nah, gue juga nggak selama main nggak sama sekali merasakan adanya kelemahan dengan game Star Wars, tapi nggak ada lightsaber. Gue sama sekali nggak mempertanyakan hal tersebut bahkan, dan gue nggak ada rasa kangen untuk dunia di game ini. Kenapa nggak ada lightsaber ya? Gue nggak pernah mempertanyakan hal tersebut. Jadi menurut gue tetap ada dan dibuktikan bahwa bisa kok kita bikin dunia Star Wars dan gamenya tanpa harus adanya lightsaber di dalamnya. Buat gue ini game yang benar-benar fresh di tahun ini. Di dalamnya banyak kelemahan yang gue nggak ekspektasikan datang dari Massive Entertainment. Tapi saat gue main, gue nggak pernah berhenti bersenang-senang selama maininnya. Pacing story-nya walaupun open world benar-benar nyaman. Gue seneng banget mondar-mandir dan explore tanpa dipenuhi oleh poin-poin yang ada di peta. Sampai UI dan HUD-nya itu benar-benar penuh sama titik-titik. Banyak minigames juga di dalamnya yang bikin gue bisa berhenti sebentar untuk istirahat dari misalnya main quest, karena gue capek harus stealth lagi, atau misalnya gue harus fokus dan ya sebagainya. Dan menurut gue banyak banget side quest lainnya yang sama menariknya, atau yang sengaja dibuat kita nggak perlu pakai otak untuk ngerjainnya, kayak cuman nganter barang atau nyolong barang dari titik A ke titik B, atau misalnya ada puzzle atau maze yang harus dilalui untuk dapetin loot secret atau penjual yang
sulit untuk dicari, atau kosmetik yang menurut gue walaupun hal simple tapi niat banget untuk dibuat puzzle-nya, atau bahkan level desainnya untuk sesuatu yang benar-benar kosmetik doang. Dan semua tempat-tempatnya ini yang gue bilang tadi untuk kita explore karena mencari sesuatu, itu hampir semuanya itu benar-benar screenshotable banget untuk bagian ini. Jadi kalau kalian males explore, kalian juga sebenarnya bisa aja jalan-jalan di kota-kotanya, dan kalian juga bisa mondar-mandir dan ketemu tempat judi. Ada banyak tipe judi, kalian bisa judi untuk balapan, Fathier, terus ada juga judi untuk kalau kalian main card game ini dengan nama Sabak. Aktivitas dalam game itu sebenarnya benar-benar banyak banget yang bisa kita lakukan dan bikin kita bisa menghalakan napas dan kabur dari main quest, dan untuk kita melupakan segalanya. Cuman karena kita pengen jalan-jalan dan eksplorasi aja, dan saat kita melakukan itu ya kita ketemu aja dengan hal yang bikin kita penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, karena banyak banget trigger di dalam game yang gak harus melalui quest giver. Nah jadi itu yang menurut gue bikin game itu benar-benar menarik banget untuk kita bisa explore, karena kita memang diajak untuk eksplorasi. Buat pencinta Star Wars, ini game menurut gue sangat-sangat worth it dengan harganya yang sekarang. Bahkan buat yang suka Valhalla, ini juga kalian harusnya bakalan suka banget, karena quest system yang ada di sini benar-benar menarik banget. Dan kalau banyak yang bilang IP Star Wars untuk film dan series dalam kondisi sekarat, setidaknya gue happy banget kalau gamenya sekarang berada di tangan-tangan yang benar. Itu udah salah satunya ada di yang tadi gue bilang di Respawn, dan sekarang ada di Ubisoft melalui Massive Entertainment yang menciptakan game seperti Star Wars Outlaws. They're new, they're rich, and rumor has it they've got the underworld scared. Which means security. Enough. But a fortune for us if you can get to his vault. Password override. You and your little friend there better be as good as Bram said.